Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Anggra Deviana, dengan NIM 112111289 STE Bank BPD Jateng. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung, dan juga ada variabel independen atau bebas. Ada contoh soalnya, di mana PT Cahya dalam beberapa bulan sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet-outlet di daerah Bali. Berikut data mengenai penjualan elektronik dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 tempat di Bali. Ini sudah ada data dari 15 tempat atau 15 daerah tersebut ya teman-teman. Kemudian di sini masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi? Kemudian masalah yang kedua adalah apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang itu mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama, di sini saya sudah memasukkan variabel apa saja yang diperlukan pada variabel view. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian pada data view, di sini juga saya sudah menginputkan data-data apa saja yang diperlukan atau yang tercantum pada soal yang sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ya, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini pada variabel sales kita pindahkan ke dependent. Kemudian pada variabel promosi kita pindahkan ke independent. Kemudian untuk nama tempat kita pindahkan ke cache labels. Kemudian pastikan untuk metode di sini kita pilih enter. Kemudian yang selanjutnya pada option di sini pada stepping method kriteria kita pastikan entry atau kita masukkan pada entry di sini adalah sebesar 0,05. Kemudian pada input constant in equation di sini kita centang dan pada missing values kita pilih exclude cases listwife. Kemudian klik continue dan pada statistik di sini pada regression coefficient kita klik estimate di sini. Kemudian pada sebelah kanan di sini kita tetap aktifkan model fit dan kemudian kita tambahkan dan aktifkan descriptives. Gini ya. Kemudian kita continue dan oke. Kemudian akan muncul hasil output sebagai berikut, di mana kita mendapatkan dari data ini rata-rata penjualan dengan jumlah data dari 15 daerah adalah 203,87 juta dengan standar deviasi 44,360 juta. Kemudian untuk rata-rata biaya promosi dengan jumlah data dari 15 daerah itu adalah 25,40 juta dengan standar deviasi 9,657 juta. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang pertama atau masalah yang pertama, apakah ada hubungan antara frekuensi biaya promosi dengan biaya penjualan? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,964. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan biaya promosi itu searah, yang artinya jika semakin besar biaya promosi di tiap daerah akan membuat penjualan cenderung akan meningkat. Kemudian jika berdasarkan arahnya, apabila positif, maka hubungannya itu searah, atau jika satu variabel naik, maka yang lain juga akan ikut naik. Kemudian apabila negatif, maka hubungannya itu berlawanan. Jika satu variabel naik, maka yang lain itu akan turun. Untuk melihat hubungan antara variabel biaya promosi dengan penjualan itu signifikan atau tidak, maka dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitasnya di bawah 0,05,
maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut maupun sebaliknya. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan masalah kedua, yaitu apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang akan mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini, untuk kepentingan tersebut, kita itu menggunakan angka-angka di sini pada bagian predicted value. Di sini ya teman-teman. Nah, cara melihatnya yaitu dengan membandingkan antara data penjualan penelitian awal dengan data jumlah penjualan hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi itu, kita bisa menghitungnya dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana Y adalah penjualan, kemudian A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient, kemudian B adalah angka koefisien variabel biaya promosi, dan yang terakhir itu ada X, yaitu adalah angka biaya promosi pada daerah ke N. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, hubungan antara penjualan dengan biaya promosi itu adalah sebesar 0,964 atau sangat kuat, searah, dan juga signifikan. Kemudian, pengaruh penjualan terhadap biaya promosi itu adalah sebesar 93%. Yang ketiga adalah pengaruh variabel lain di luar model adalah sebesar 7%. Dan yang terakhir, kecenderungan biaya promosi secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.